Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, beberapa hari menjelang Idul Fitri kemarin, kita mendapatkan kabar duka. Tuan guru kita, ustaz kita, ulama kita, almarhum Haji Tengku Zulkarnain telah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan dunia dengan wajah penuh senyuman, sebagaimana yang viral kita saksikan di sosial media. Semoga Allah melapangkan kubur, menerima amal ibadah, dan menempatkan almarhum pada tempat yang baik di sisinya. Semasa hidup almarhum, kita mengenal beliau sebagai sosok da'i yang selalu mengisi hari-harinya dengan dakwah, gigih dalam menyuarakan kebenaran. Semoga kegigihan beliau dalam menyuarakan kebenaran itu dapat terus menginspirasi semangat juang generasi-generasi muda bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kembali akan kita sampaikan pertanyaan yang telah masuk ke channel YouTube kita, Ahmad Mutakin Official. Ada juga pertanyaan yang langsung diajukan kepada kita, bertemu langsung dan berkomunikasi langsung, saudara kita yang dari Medan. Pertanyaan pertama dari saudara kita Abdul Hakam. Beliau dari Sulawesi Utara. Pertanyaannya, seorang meninggal dunia, katakanlah harta yang ia tinggalkan 8 miliar. Dia masih punya ibu, punya ayah, ada istri dan ada 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana cara menyelesaikan pembagiannya berdasarkan ketentuan faraid? Ibu mendapatkan 1/6, ayah juga mendapatkan 1/6, istri mendapatkan 1/8, dan sisanya menjadi bagian dari anaknya yang 2 orang itu, laki-laki dan perempuan. Pertama, harus ditentukan terlebih dahulu asal masalahnya atau KPK-nya. Dalam hal ini, asal masalahnya adalah 24. Maka 1/6 itu sama dengan 4/24. 1/8 sama dengan 3/24. Maka bagian ibu adalah 4/24 kali 8 miliar. Sama dengan titik-titik. Titik-titiknya di sini tinggal menghitungnya dengan kalkulator saja. Begitu juga bagian ayah. 4/24 kali 8 miliar. Lalu istri bagiannya 1/8 sama dengan 3/24. Maka bagian istri 3/24 kali 8 miliar sama dengan titik-titik. Kemudian sisanya ada 13/24 lagi. Itulah yang menjadi bagian dari anak-anaknya yang 2 orang. Dibagi 3 lah itu. Mengapa dibagi 3? Karena anak laki-laki dihitung 2 bagian dan anak perempuan tetap dihitung 1 bagian. Maka bagian anak laki-laki adalah 2/3 kali 13/24 kali 8 miliar sama dengan titik-titik. Untuk anak perempuan, 1/3 kali 13/24 kali 8 miliar sama dengan titik-titik. Itu kalau yang 8 miliar tadi memang benar-benar harta pribadi dari almarhum, sehingga menjadi harta warisan lah seluruhnya yang 8 miliar itu. Tapi kalau 8 miliar itu ternyata adalah harta bersama dengan istrinya, maka yang menjadi harta warisan hanya 4 miliar saja. Sedangkan 4 miliar lagi mutlak menjadi bagian dari istri almarhum. Demikian. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan langsung dan berkomunikasi langsung dengan kita, ada saudara kita dari Medan.
suami dan istri memiliki 10 orang anak, 5 laki-laki, 5 perempuan. Dan masing-masing anaknya yang 10 orang itu sudah berumah tangga. Suami dan istri ini membagi-bagi tanah untuk 10 orang anaknya. Dan untuk mereka berdua juga. Jadi tanah itu diugurlah, dibagi-bagi menjadi 12 bagian. Masing-masing anaknya dapat 1 bagian, laki-laki dan perempuan sama bagiannya. Termasuk juga bagian suami dan istri itu. Jadi 12 bagian. Lantas suami dan istri itu memesankan, berwasiat, nanti kalau keduanya sudah meninggal dunia, maka bagian yang diperuntukkan kepada anak-anaknya itu menjadi hak dari masing-masing anak-anaknya itu. Dan 2 bagian yang menjadi hak mereka, milik mereka, itu diwakafkan, diinfakkan untuk masjid dan lainnya lah. Pertanyaannya, apakah ini wajib dilaksanakan? Wasiat ini wajib dilaksanakan. Maka yang wajib dilaksanakan hanyalah 2 bagian yang diinfakkan itu. Sementara 10 bagian yang diperuntukkan untuk anak-anaknya itu batal dengan sendirinya. Mengapa? Karena memang wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah ada ketentuan berdasarkan pembagian faraid. La wasiyata liwarithin, tidak berlaku wasiat untuk ahli waris. Maka yang wajib dilaksanakan adalah 10 bagian itu dibagi-bagilah untuk 10 orang anak-anaknya berdasarkan ketentuan faraid. Lizzakari mithlu hazil unthayain, 1 orang anak laki-laki dihitung 2 bagian. Dan 1 orang anak perempuan masing-masing dihitung 1 bagian. Tapi kalau ternyata yang 10 orang itu sepakat untuk melaksanakan pesan-pesan dari orang tuanya. Jadi kalau sudah ditentukan 10 bagian itu, maka mereka tetap rela, terutama yang laki-laki itu, walau berdasarkan ketentuan faraid bagiannya lebih banyak, tapi dia rela walaupun rata pembagiannya, karena memang sudah susah untuk untuk dibagi ulang lagi, dan memang dia ikhlas. Selama memang ikhlas dan sepakat untuk berbagi seperti itu, tidak ada masalah. Jadi bukan karena kewajiban untuk melaksanakan wasiat, tapi karena memang mereka ikhlas berbagi seperti itu. La yahillu malum ri'im muslim illa bi tibi nafsim min. Tidak halal harta seorang muslim kecuali ridho, ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas, maka selesailah permasalahan, silahkanlah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan itu. Pemirsa, demikian. Dan kami sampaikan kembali, bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, jiran tetangga, atau rekan-rekan kita yang mungkin butuh penjelasan, silahkan menghubungi kami, kirim pertanyaan dengan mengetik pada kolom komentar di YouTube kami, Ahmad Mutakin Official. Insya Allah kami akan memberikan jawaban, tentunya semampu yang bisa kami berikan. Boleh juga langsung chat melalui nomor WA kami 0813 96 79 3071. Kami ulangi 0813 96 79 3071. Akhirnya, dalam suasana hari yang baik dan bulan yang baik ini, kami ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sepanjang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.